Sahabat terkasih, setiap orang memiliki masalah dan tantangan hidup masing-masing. Entah itu soal keluarga, percintaan, pekerjaan, maupun pertemanan. Agar tidak salah dalam mengambil langkah, kita harus memprioritaskan Tuhan dengan berpuasa. Puasa akan memposisikan hati, pikiran, dan perasaan kita agar sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi sahabat, mari ubah fokus dan prioritas hidup kita pada Tuhan agar damai sejahtera datang bagi kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Mari hari ini tema kita adalah merubah fokus dan prioritas hidup kita. Ya, mari kita siapkan hati kita mau berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini betul-betul membuat kita fokusnya hanya kepada Tuhan ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami supaya kami merubah fokus hidup kami tidak lagi kepada diri sendiri tapi hanya kepada Engkau Tuhan. Dan hari ini kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yesaya 58 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Juga mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yesaya 58 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Amin. Nah, ini Tuhan ingetin ya. Iya. Puasa tapi hidupnya nggak berubah gitu ya. Masih semena-mena ya. Iya, sama orang seenaknya aja, egois seperti itu. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa tujuan berpuasa yang paling utama bukanlah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini penting banget ya. Iya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Ya. Dan juga bukan hanya supaya apa? Doanya dijawab, keinginannya tercapai, kebutuhannya bisa dijawab oleh Tuhan ya. Tapi yang paling penting ya itu sebetulnya nggak salah sih ya. Itu nggak salah sebetulnya. Ya, tapi yang paling penting ini tujuan puasa yang sesungguhnya adalah supaya fokus dan prioritas hidup kita ini berubah.
ya itu. Amin ya. Nah, artinya supaya hati kita ini, pikiran kita, keinginan kita, karakter kita, atau fokus hidup kita, prioritas hidup kita, dan tujuan hidup kita menjadi untuk kepentingan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk kepentingan kita sendiri, yaitu agar kita menggenapi rencana Tuhan yang adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Ini benar banget ya, menggenapi rencana Tuhan. Apa nih? Mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama. Ya, jadi supaya kita juga membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk ya. Dan itu ada dalam Yesaya 58 ayat 6a. Dikatakan juga, jadi tujuan puasa adalah supaya kita jangan menyusahkan orang lain ya, dan jangan menuntut orang lain. Nah, ini penting banget ya. Tetapi kita belajar untuk menerima dan mengasihi orang lain apa adanya. Bahkan kita juga membangun mereka dengan kasih dan penghargaan. Amin ya. Nah, kemudian supaya kita ini memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu ada dalam Yesaya 58 ayat 6b. Jadi tujuan puasa adalah supaya kita jangan menindas orang lain, tetapi supaya kita memerdekakan orang lain, yaitu membuat orang lain bersuka cita melalui kehidupan kita. Nah, ini penting banget ya, jangan menindas orang lain. Bahkan supaya orang lain bisa menikmati kehidupan kita ya. Nah, itulah namanya kasih ya. Nah, amin. Nah, lalu supaya kita memperhatikan orang lain. Nah, ini penting banget ya. Kita bisa lihat dalam Yesaya 58 ayat 7a. Jadi tujuan puasa adalah supaya kita memecah-mecahkan roti dan kita juga bagi orang-orang yang lapar ya. Ini penting banget ya. Dimana artinya lapar secara jasmani adalah orang-orang yang tidak bisa makan, dan arti lapar secara rohani ini adalah orang-orang yang hidupnya lapar, yang haus akan kebenaran, haus akan kasih Kristus, sehingga mereka menemukan oasis yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Wah, benar ya, menemukan oasis itu. Penting banget ya, jadi menemukan oasis. Oasis itu ya. Nah, selanjutnya adalah supaya kita menolong orang lain ya. Itu ada dalam Yesaya 58 ayat 7b. Demikian firman Tuhan itu dikatakan bahwa Tuhan ingin kita bisa menolong orang lain, yaitu membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Jadi tujuan puasa adalah kita membuka rumah hati kita, ya, menyediakan ruang di hati kita untuk mengasihi, menolong dan menyembuhkan mereka yang hatinya miskin, yaitu yang hatinya pahit dan kecewa, dan mereka yang jiwanya miskin, yaitu yang stres dan putus asa, serta kita peduli kepada orang-orang miskin dan yang tidak punya rumah. Amin. Ini penting banget ya, kita peduli kepada orang-orang yang miskin ya. Ini ada kehendak Tuhan ya. Amin. Nah, berikutnya adalah supaya kita mengasihi orang lain. Nah, ini penting banget ya. Kita bisa lihat dalam Yesaya 58 ayat 7c, yaitu apabila kita melihat orang telanjang, supaya kita memberi dia pakaian. Jadi tujuan puasa adalah supaya orang-orang yang telanjang secara rohani, tidak memiliki pakaian kebenaran sebagai akibat dosa, menerima pakaian kebenaran itu, yaitu dibenarkan karena mengenal Yesus, dan kita juga peduli kepada mereka yang tidak memiliki pakaian yang layak juga ya. Kita memperhatikan mereka juga ya. Betul ya, hidup kita untuk memperhatikan orang lain ya. Dan kemudian supaya kita tidak menyembunyikan diri terhadap saudara kita. Itu dalam Yesaya 58 ayat 7d ya. Jadi tujuan puasa adalah supaya kita tidak menutup mata terhadap situasi, kondisi, dan keadaan orang yang ada di dekat kita dan di sekitar kita. Sehingga kita ini peka, peduli, dan bersegera untuk berbuat baik dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tujuan doa puasa itu adalah supaya kita ini berubah, yaitu merubah fokus dan prioritas hidup kita untuk tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tetapi lebih mengutamakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Sebab di dalam Yesus kita sudah menerima dan dipenuhi oleh kasih Yesus itu. Amin. Ini bagus banget ya. Mengasihi sesama ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Itu tujuan kita. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita. Ada dalam Yesaya 58 ayat yang kelima ya. Demikian firman Tuhan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa tujuan yang utama dari puasa adalah supaya kita berubah. Amin. Ya. Yaitu kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi agar kita lebih mengutamakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga kita menggenapi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Ya, tujuan hidup kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, melalui renungan singkat ini kita diingatkan bahwa tujuan kita berpuasa adalah supaya kita merubah fokus dan prioritas hidup kita. Yaitu berubah bukan lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Dari Matius 6 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, dalam Injil Matius ini, Yesus mengajarkan 3 hal penting yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan, yaitu bagaimana kita memberi sedekah, ini adalah memberi. Kemudian bagaimana berdoa, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita berpuasa, ini adalah sikap kerendahan hati kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. 3 hal ini yaitu bersedekah atau memberi, berdoa dan berpuasa sudah menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya untuk menjaga iman kita, kasih kita, dan tentunya kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan supaya ketiga hal ini dilakukan bukan untuk mendapat perkenanan dan pujian dari manusia, tetapi supaya hanya ditujukan kepada Bapa di surga. Dari ketiga hal ini, berpuasa jarang dilakukan. Oleh karena itu, supaya kita dapat menjaga kualitas iman, kasih, dan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita diingatkan supaya melatih diri kita untuk berpuasa dan menjadikannya sebagai gaya hidup. Sehingga dengan berpuasa kita dibebaskan dari sikap hidup yang egois dan kita belajar untuk bisa menguasai diri. Dan kita juga menjadi pribadi yang tenang, bijaksana, dan dewasa. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema merubah fokus dan prioritas hidup kita. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Salah satu diantaranya kita akan baca. Silakan. Ini ada dari Adel Benita ya. Demikian isi DM-nya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Adel ya. Harap sudah menyaksikan ya. Kami harap Adel sedang menyaksikan ya. Dikatakan demikian, tolong bantu doakan teman saya. Semenjak pacaran sama yang berbeda agama, ia menjadi pribadi yang berbeda. Mulai pasif di pelayanan dan gereja kalau ada kepentingan saja. Saya takut teman saya jadi semakin jauh dari Tuhan. Dia selalu mengutamakan rasa cinta dan pacarnya itu ya. Wah Adel ya, kami sangat menghargai kepedulian Adel kepada temannya ini ya.
memang hidup ini adalah sebuah pilihan. Dan sesuai dengan tema merubah fokus dan prioritas hidup kita, jadi Adel bisa minta dan berdoa kepada Bapa supaya teman Adel ini hatinya dijaga dan dicondongkan oleh Tuhan agar fokus dan prioritas hidupnya berubah sesuai dengan tema saat ini ya, sehingga dia bisa memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab Adel, doa orang benar sangat besar kuasanya ya. Jadi saat ini Adel, biarlah apa yang kepedulianmu kepada temannya ini kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menjaga hati kita dan merubah semuanya ya menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Tapi masih ada seorang yang mensyafaati ya, yang bersyafaat untuk pribadi teman Adel ini ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ada dalam firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Adel, percayalah bahwa doa yang kau naikkan kepada Tuhan adalah sangat besar kuasanya. Mari kita mau berdoa untuk teman daripada Adel ini. Bapa Surgawi, terima kasih kalau saat ini Engkau yang mendengar seruan daripada Adel yang kau kasihi, anakmu yang kau kasih ini, seruan untuk temannya yang saat ini sedang mengalami sesuatu di mana fokusnya tidak lagi terfokus kepadamu, tetapi mulai dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kami bawa pribadi ini kepadamu. Engkau sangat juga mengasihi pribadi ini dan kami percaya Engkau ingin pribadi ini selalu ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami bawa Tuhan teman daripada Adel ini di hadapan-Mu. Biarlah mulai saat ini Engkau campur tangan dalam kehidupan pribadi ini. Engkau memberikan kepada pribadi ini hati yang sungguh-sungguh bisa melihat bahwa Bapa yang di surga sangat mengasihinya. Dan Bapa di surga sangat ingin agar anak yang kekasih ini boleh selalu ada dekat dengan dia. Saat ini kami bersepakat bersama Adel. Kami menyerahkan pribadi ini ke dalam tangan-Mu, teman daripada Adel ini ke dalam tangan-Mu. Kami berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi teman ini Tuhan, sama seperti di surga. Biar teman ini Tuhan mulai saat ini kembali fokus kepadamu dan melihat bahwa hanya rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam hidupnya. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikirannya. Kau jagai pribadi ini Tuhan, anakmu yang kekasih ini di dalam anugerah-Mu yang memagarinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Yakob Ginting. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Yakob. Ya, berharap sedang menyaksikan ya. Iya, sangat berharap. Ini ya. Demikian isi DM dari Yakob Ginting. Demikian ya. Saya adalah kepala keluarga yang tidak seperti kepala keluarga. Saya merasa gagal menjadi suami karena saya tidak punya pekerjaan dan menafkahi keluarga. Malah istri saya yang kerja banting tulang. Padahal saya sudah berusaha dan memprioritaskan Tuhan. Namun sampai kapan ya akan membiarkan saya seperti ini ya? Ya ini Yakob ini lagi bergumul katanya gitu ya. Sebetulnya gimana sih hidupnya ini ya? Nah, Yakob jangan putus asa ya, dan juga jangan jadi apatis ya, jangan negatif ya. Karena pengharapan kita dalam Kristus itu nggak pernah mengecewakan ya. Amin. Yesus itu pengharapan kita, maka dikatakan dia selalu berkata ya dan amin bagi janji-janji Tuhan ya. Sesuai dengan tema merubah fokus dan prioritas hidup kita, jadi Yakob jangan fokus pada masalah yang ada. Nah ini penting banget ya. Tetapi fokus pada janji Tuhan, sebab yang menentukan hidup kita bukan masalah kita. Ingat Yakob ya,
Yang menentukan hidup kita bukan masalah kita, tetapi Tuhannya lebih besar, Tuhannya lebih berkuasa daripada masalah kita ya. Dan juga untuk sahabat yang baik ya, yang menentukan hidup kita bukan masalah, tapi janji Tuhan yang harus kita pegang ini ya. Nah, ada firman-Nya dalam Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan ya, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin ya. Ingat ya, ini penting banget ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan Kecelakaan. ya, tetapi hari depan yang penuh harapan ya. Nah, kita berdoa untuk Yakub dan juga sahabat yang baik yang dalam pergumulan sepertinya kok hidup seperti ini, nggak ada kepastian. Pegang janji Tuhan ini, ada masa depan bagi kita yang berharap kepada Tuhan ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa untuk Yakub Ginting yang hari ini sedang bergumul untuk kehidupannya, untuk pekerjaannya. Biarlah firman Tuhan ini terjadi. Kami menolak semua rancangan-rancangan yang bukan rencana Tuhan untuk Yakub. Bacakan juga untuk sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan. Firman ini terjadi bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan hari depannya penuh dengan harapan. Biarlah ini terjadi untuk Yakub, pintu-pintu masa depannya terbuka, dan juga untuk sahabat yang baik, pintu-pintu masa depannya terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat merubah fokus dan prioritas hidup kita. Ya. Yang pertama, puasa adalah keputusan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Dan untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk dapat mengubah fokus dan prioritas hidup kita. Yang kedua, puasa adalah keputusan kita untuk merubah fokus dan prioritas hidup kita. Supaya kita lebih mengutamakan kepentingan Tuhan dan bukan lagi mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ketiga, puasa akan memposisikan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk menjadi sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat menggenapi tujuan hidup kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau ingin berubah untuk tidak lagi menjadi pribadi yang egois? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berhenti menjadi pribadi yang egois. Oleh karena itu, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Tuhan untuk masuk ke dalam hatimu, menyembuhkan trauma-trauma masa lalumu yang membuat engkau menjadi pribadi yang egois, dan biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami berubah, untuk kami tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, sehingga fokus dan prioritas hidup kami bukan lagi untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi semua itu untuk kepentingan Tuhan dan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami lebih peduli kepada orang lain, untuk lebih memperhatikan dan mengasihi orang lain, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain, dan kehidupan kami ini memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.
Tuhan memberkati.